Renungan Sabtu 6 Desember 2025. Belas kasihan Yesus dan pemberian kuasa kepada para muridnya. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1 ayat 6 sampai 8. Saudara-saudariku terkasih, apa motif gerakan belas kasihan Yesus? Motif gerakan belas kasihan Yesus adalah hatinya tergerak melihat penderitaan dan kebutuhan manusia. Gerakan hatinya ini menjadi alasan baginya untuk berkeliling ke semua kota dan desa, mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tujuannya adalah menghadirkan kasih dan belas kasih Allah Bapaknya untuk mencari, menyelamatkan, menyembuhkan, mengampuni, dan memulihkan mereka yang hilang, yang lemah dan menderita. Ia ingin mengembalikan mereka sebagai citra Allah yang bermartabat. Saudara-saudariku terkasih, mengapa Yesus tergerak hati melihat orang banyak itu? Ia mampu membaca kedalaman hati orang banyak itu dalam suasana hidup mereka yang lelah, yang terlantar, tidak mendapat perhatian, pelayanan, dan perlakuan yang baik selayaknya sebagai manusia. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka bagaikan domba yang tidak bergembala. Di satu pihak, Yesus menunjukkan sikap belas kasihan solider dengan yang menderita. Di pihak lain, ia prihatin dengan manusia yang tidak peduli dengan sesamanya, dan teristimewa lemahnya tanggung jawab para pemimpin untuk menjadi gembala yang baik bagi umatnya. Atas dua alasan ini, Yesus mengajak para muridnya terlibat dalam mewujudkan misi belas kasihan Allah. Mereka harus berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberi pekerjaan yang tulus dan bertanggung jawab, memiliki hati yang peduli dan berbelas kasih. Apakah tugas para murid hanya sebatas berdoa? Tidak. Ia memanggil mereka dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus menjadikan para muridnya sebagai agen pertama penyalur belas kasihan Allah. Ia memberikan contoh bagaimana mereka harus berbelas kasih. Maka ia tegas mengatakan, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu ia berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Inilah contoh yang nyata bagaimana Yesus menyalurkan belas kasihan Allah kepada manusia. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Dalam suasana menantikan kedatangan Yesus Kristus, kita dihadapkan dengan berbagai persoalan, seperti banjir bandang, tanah longsor di Tapanuli, Sibolga, Aceh, Padang, dan kota Medan. Bagaimana gerakan belas kasihan kita? Apakah kita hanya sebatas melihat, mendengar, berdoa, dan tidak ada aksi peduli yang nyata? Kita sudah mendengar seruan dari pihak gereja dan jeritan dari para korban untuk segera membantu mereka. Mari kita buka mata hati dan gerakan belas kasihan kita untuk membantu. Sekecil, sekeping hati yang kita berikan akan menjadi berkat bagi para korban. Mari tergerak hati seperti Yesus untuk memberikan bantuan. Janganlah menutup matamu melihat orang yang menderita. Yesus akan menjadi prihatin bila kita tidak memiliki hati untuk berbelas kasih.